Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Panggi, sudah lama ya tidak upload lagi. Sepertinya saya ini lagi lelah. Bukan lelah karena urusan apa-apa ya teman-teman. Lagi lelah karena satu dua hal di dunia. Ketika saya membuka salah satu kajian ya, dari ulama-ulama besar yang ada, ternyata lelah kita nih ya, itu Allah hargai loh. Lelahnya umatnya Allah di dunia itu amat sangat dihargai oleh Allah. Tetapi tetap dengan tanda kutip ya, lelah-lelah yang membawa kebaikan. Bukan wah po, kalau lelah-lelah dihargai oleh Allah, saya besok mau datang ke tempat maksiat jalan kaki, motor saya tinggalin, mobil saya parkirin di bagasi. It's bukan begitu ya sahabat Islam Panggi. Saya merangkum beberapa lelah-lelah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita para hambanya Allah. Yang pertama, lelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Quran surat 9:111. Kenapa manusia itu harus berjihad di jalan Allah? Ya, secara batiniah saja ya. Ada orang ya lagi kesulitan ya. Kita tidak ikut campur urusan orang lain aja, itu kita udah berjihad sahabat Islam Panggi. Tapi kalau mau skala besar silakan antum ahi ya, pergi ke Palestina ya, backupin anak-anak Palestina dari hal-hal yang setidak-tidaknya mengkhawatirkan mereka. Wah po, kalau kayak gitu saya belum memberani, kalau kayak gitu saya belum ada nyali. Ya sudah, antum punya rezeki, donasikan. Antum punya pikiran, doakan ya, untuk siapapun, bukan hanya untuk saudara-saudara kita ya di Palestina. Itu adalah berjihad. Kenapa berjihad itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lelahnya karena dalam berjihad itu kita sedang membela agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Islam yang kafah. Orang yang berjihad melalui tenaga, pikiran ya, mental, apalagi diiringi dengan Allah Ta'ala, insya Allah ya, lelahnya ya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lelah yang kedua, lelah berdakwah dan mengajak kepada kebaikan yang dijelaskan dalam Quran surah 133 ya. Po, tapi kan saya ini waktu sekolah bukan di madrasah. Ketika saya kuliah pun basicnya bukan agama ya. Bagaimana mungkin jika saya berdakwah orang lain dengarkan? Oke, mari kita tafakuri Rasulullah SAW. Rasulullah ini ya, Allah takdirkan dilahirkan di golongan Quraisy ya, walaupun mereka masih kafir sebelum datangnya Nabi Muhammad di dunia ya. Quraisy ini di Mekah itu adalah suku yang amat sangat disegani, dari golongan orang-orang kaya, golongan orang-orang besar, dan itulah nasabnya Rasulullah. Tetapi kenapa Rasulullah memilih ya untuk berhijrah sampai ke Madinah, meninggalkan Mekah dan keluarganya? Apa yang kita tarik dari pendirian baik Rasulullah ini?
bahwa pada saat kita berdakwah itu pasti ya, ada saja orang yang meremehkan kita. Ya, pasti ada saja hal-hal di hati kita setan selipkan untuk kita ragu, ya, menyebarkan asma Allah di muka bumi. Makanya lelah berjihad, lelah berdakwah, lelah menebar kebaikan, lelah mengajak kebaikan itu kesannya di akhir zaman yang kita tempatin ini aneh. Oh, kok aneh sih Wangi? Coba cek. Ya, cek di kontak WA kalian, teman terbaik kalian. Ya, ajak begini nih. Misal namanya Nisa, Miss, besok kan hari Jumat nih, atau hari ini hari Jumat, mau nggak lu patungan deh sama gue? Ya kalau duit banyak kita nggak bisa, 10.000 aja kita bagi-bagi nasi uduk ke pinggir jalan. Kalau sahabat ya Islami panggil temennya ini langsung jawab, Masya Allah, kita doakan setelah nanti wafat ya, dunia mah jangan masukin surga dulu ya. Tetapi jika saksok, nah itulah sebenarnya itu juga udah termasuk berdakwah. Dan ya sahabat Islam yang pahami, memang kita ini harus berpura-pura terus menjadi solehah atau soleh, sehingga nanti ketika Allah benar-benar percayakan mengangkat derajat kita melalui kebaikan dakwah kita, kita sudah menjadi orang yang soleh beneran. Kenapa sih Wangi kok harus pura-pura? Ya iya, pernah nggak ada suatu alat atau manusia yang mampu memberikan parameter atau ukuran ya keimanan seseorang? Sepertinya tidak ada. Kita tidak pernah tahu ya, pada saat hidayah itu hadir kepada seseorang, bisa aja dakwahnya lebih didengar dari orang yang benar-benar soleh atau soleha. Masya Allah, sudah banyak ya kita lihat alim ulama yang latar belakangnya kurang ya, ketika Allah percayakan, Masya Allah ya, jemaahnya itu banyak. Nah, tapi ingat teman-teman, jikalau nanti Allah sudah percayakan kebaikan duniawi dan akhirat untuk kita berdakwah, jangan pernah ya membelakangi Sayyidina Rasulullah SAW, dan jangan pernah merasa sombong karena kita ini hanya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, ilmu yang dititipkan murni hanya untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Sifat sombong ya, sifat tinggi hati dibuang jauh-jauh. Oke. Dan lelah yang ketiga, lelah apa nih Wangi? Yang ketiga, sahabat Islam Wangi, yang tahu nggak? Yang tahu komen ya. Lelah beribadah dan beramal soleh yang dijelaskan dalam Quran surah 2969. Kalau kita udah ngomong ibadah lalu kita beramal ya, itu seperti kita makan nasi lauknya udah lengkap. Kadang kalau Wangi jujur nih ya, hari ini rajin ibadah, amalnya kurang. Besok amalnya rajin, ibadahnya nyungsep. Nih. Loh, jujur amat loh. Ya iya, ngurang-ngurangin dosa ya kalau jujur. Ya, makanya kalau saya melihat orang yang sudah tertib, udah ibadahnya bagus, amal solehnya dikerjakan, nah ternyata mereka ini yang lelahnya disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, segera kita rapikan ibadah dan amal soleh kita ya. Semoga lelah kita ya menjadi lelah-lelah yang amat sangat Allah sukai ya. Yang keempat, masih dalam lelah-lelah yang
dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk ukhti atau wanita, perempuan, seorang ibu yang belum jadi seorang ibu, nggak apa-apa ya, doakan. Lelah mengandung, melahirkan, dan menyusui yang dijelaskan dalam Quran surat 31:14. Kok bisa lelah mengandung, melahirkan, menyusui itu Allah jadikan sebagai lelah yang disukai oleh Subhanahu wa taala. Sahabat Islam yang panggil sebagai perempuan, pada saat kita mengandung 9 bulan kita merasakan nikmat yang luar biasa. Ya, kita merasakan hal-hal yang amat sangat luar biasa perjuangannya. Proses melahirkan dan menyusui 2 tahun. Allah itu tidak tinggal diam. Allah itu maha melihat bagaimana kita seorang wanita berusaha ya membesarkan penerus Islam di dunia ini, apalagi bisa sampai mendidik dia memiliki bekal di akhirat nanti. Allah catat semuanya. Makanya yang sedang dalam berproses itu semua boleh mengeluh, boleh ya, manusiawi, tetapi jangan kelamaan. Ingat ya sahabat Islam yang panggil, lelahnya sedang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ya, jangan berputus asa atas apa yang telah Allah rahmatkan. Apa yang telah Allah sukai, insya Allah akan menjadi berkah. Lalu lelah selanjutnya, nah ini bisa untuk para suami, bisa juga untuk semua ibu-ibu yang masih bekerja, anak gadis, atau semua orang yang sedang bekerja mencari rezeki halal. Ya, lelahnya itu dihitung oleh Allah. Dijelaskan dalam Quran surat 62:10. Allah bilang begini, ya, kenapa lelah mencari nafkah, hal itu dinilai baik oleh Allah. Bayangkan ya, jika kita mencari nafkah lalu kita menafkahi banyak orang ya, orang itu menjadi lebih baik entah dari segi apapun, apalagi dalam beribadah, pahalanya mengalir terus, ditransfer lagi kebaikan ke semua orang terus menerus ya. Apalagi di zaman yang sudah serba akhir ini, sepertinya melihat porsi halal sama haram itu, auzubillah min dzalik, haram lebih banyak daripada halal. Godaan-godaan syaitan menjerumuskan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak diridhoi Allah melalui nafkah yang haram itu banyak. Makanya lelahnya kita masih mencari-cari nafkah yang halal, Allah sangat sukai ya. Lelah yang selanjutnya, lelah mengurus keluarga yang dijelaskan dalam surat Quran surat 66 ayat 6. Kok mengurus keluarga aja Anggi Allah sampai ini banget sih, sampai disukain banget loh. Iya, coba ya Pak, bapak-bapak yang baik, bapak bangun tidur ya, perut keroncongan habis sholat subuh, buka tudung saji, isinya cuma nasi. Kira-kira bapak puyeng nggak? Sama puyeng. Anak mau sekolah, baju belum bisa trika ya, lecak-lecak, dilihat tuh pusing Pak ya. Atau lihat anduk ada di ruang TV, kira-kira mata sepet banget Pak. Makanya buat orang siapapun, mau istri, mau suami, mau anak, yang rajin mengurus keluarga, nanti Allah berikan kebaikan, Allah akan nilai lelahnya ya. Jadi jangan oper-operan tanggung jawab. Setelah mendengarkan konten Islami Pewangi ya, nanti juga ada tema-tema yang lain itu konten Islam Pewangi. Oke ya. Lalu lelah selanjutnya, lelah belajar dan menuntut ilmu yang dijelaskan dalam Quran surat 379. Kok belajar aja dan menuntut ilmu Allah sukai sih? Ya iyalah, bayangkan andai Rasulullah
tidak memberikan ilmu kebaikannya pada kita semua. Ya, mana tahu kita cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mana ada kita bisa mengerti tentang hadis-hadis sahih jika ya para perawi hadis tidak ada. Ya. Bagaimana kita bisa ngerti ya caranya menjadi muslimah yang baik kalau tidak dicontohkan oleh Sayyidati Fatimah Az-Zahra? Bagaimana kita bisa menjadi lebih pintar dalam berbisnis kalau tidak dicontohkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi perempuan yang banyak memiliki kecerdasan luar biasa seperti Aisyah radhiyallahu anha? Ya, artinya menuntut ilmu, membagikan ilmu, ya, itu adalah salah satu lelah yang Allah sangat mencintai. Ya, lelah selanjutnya, dan ini adalah lelah penutup dari lelah yang lainnya, masih banyak lagi lelah yang Allah sukai. Lelah dalam kesusahan, kekurangan, dan sakit yang dijelaskan dalam Quran surat 2 155. Wangi kok susah, kurang, sakit, kalau senang. Surat Islam gini ya, pada saat kita kekurangan ya, sebenarnya itu bukan berarti kan Allah itu tidak melihat kita tuh, di mana sih Allah ya, berarti Allah kita sih begitu ya, kok saya nih sampai susah banget, kok saya nih sampai miskin banget, kok saya sesakit ini. Setelah panggil kita ini hanya umatnya Allah yang biasa aja, bukan labelnya para nabi atau syuhada atau wali ulama. Tidak, teman-teman lihat deh ya, teman-teman baca hadis sahih bagaimana Rasulullah pernah menahan lapar karena melihat umat-umatnya yang dia bawa hijrah dari Mekah ke Madinah sedikit kesulitan. Saking dia menahan laparnya apa? Biar dia merasakan nih rasanya gimana jadi golongan-golongan muslim yang sedang berjihad sama dia. Itu Rasulullah mengikatkan batuan kerikil di perutnya untuk menahan lapar ya, setiap hari saking banyaknya. Ketika Rasulullah mau sujud ya, tidak terasa di belakangnya itu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia perhatikan Nabi sujud keroncong, Nabi sujud lagi keroncong, punya apa itu? Abu Bakar tadinya tidak mau dan tidak berani untuk bertanya kepada Rasulullah, hingga pada suatu akhirnya dia melihat Rasulullah dalam keadaan lemah. Dia memberanikan diri, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku lihat kondisi makin lemah, dan ketika engkau sujud salat aku dengar bunyi-bunyian. Apa yang aku dengar itu salah atau bunyi itu berasal dari mana? Rasul menjawab, ya, itu dari suara perutku dan batu-batu yang aku pakai untuk menahan agar aku tidak merasakan lapar. Bayangkan ya. Abu Bakar As-Siddiq mendengar Rasulullah SAW ya, seperti itu dia menangis. Wahai kekasih Allah Rasulullah SAW, sahabatku, andai engkau meminta sedikit akan kuberikan banyak, karena aku tahu betapa besarnya kebaikanmu kepada umat. Apa yang akan aku jawab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya bahwa kekasihnya sedang dalam kelaparan? Apa Rasulullah menjawab, aku akan membiasakan diri untuk merasakan penderitaan, kesulitan, kemiskinan dari umatku. Masya Allah, artinya teman-teman ya, belum pernah kan kita ngerasain gak makan dalam satu hari ya, belum pernah kan kita ngerasain lapar seperti yang Rasulullah rasakan. Pantaskah kita mengeluh teman-teman ya? Pantaskah kita mengeluh sahabat Islam panggil ya? Pernah nggak kita pakai baju compang-camping yang harus ditambal sulam seperti Sayyidati Fatimah Az-Zahra? Karena kenapa? Karena beliau tahu meminta berlebihan kepada
suaminya Ali bin Abi Thalib adalah hal-hal yang tidak baik untuk istri kepada suami. Pernahkah kita berpikiran seperti Sayyidatina Fatimah Zahra? Sepertinya kalau mau kondangan kita selalu bilang nggak punya baju, padahal baju udah sabrek selemari. Nauzubillah min dzalik ya. Gamis panjang ngejuntai sesetel 500.000 ya. Anak kita minta makan nasi sama ayam goreng sesekali aja, nggak ada, mahal tuh ayam. Pikir deh teman-teman, padahal yang kita mau kasih makan ini adalah generasi penerus kita ya, anak yang bisa menolong kita di dunia wal akhirah. Hanya sebatas baju, malukah kita terhadap Sayyidatina Fatimah Zahra? Alhamdulillah menjalik. Kita yang sedang sedikit diberikan sakit, saya mendoakan agar semua yang mendengar dan menonton sahabat Islam kami yang sehat, lebih sehat, yang sakit Allah segera angkat penyakitnya, digantikan dengan kesehatan ya. Sabar ya, sabarnya orang sakit dalam ikhlas adalah Allah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub ya, yang udah Allah jamin masuk surga, menderita gatal sepanjang hidupnya. Pantaskah kita masih mengeluh sakit yang tidak seberapa ya? Masya Allah. Alhamdulillah telah sampai di penghujung video ini. Mohon maaf lahir batin jika ada suatu perkataan yang kurang baik, kurang berkenan di hati. Sahabat kami puangi, jika ada kebaikan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita masih terus menjadi umatnya Rasulullah hingga akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.